5 cara jitu, cara mudah, ternak ikan gupi di rumah, modal kecil untung cepat. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kiri bawah ya. Yuk, kita lanjut lagi. Pernah suatu hari, aku jalan ke sebuah pasar ikan hias dan berhenti lama-lama melihat kotak-kotak plastik kecil berisi ikan gupi yang warnanya mencolok. Di sana aku bertemu seorang penjual yang wajahnya biasa saja, tetapi matanya berbinar, berbicara tentang usaha kecil yang ia jalankan dari rumah. Dari obrolan singkat itu, aku sadar sesuatu yang sederhana sekali. Ikan kecil ini bukan sekadar hiasan, melainkan pintu untuk memulai usaha yang ramah ruang dan ramah kantong. Di video ini, aku mau bercerita lebih dalam tentang 5 cara jitu ternak gupi di rumah. Bukan hanya teori, tetapi cerita praktis. Kesalahan yang sering terjadi pada pemula dan trik-trik kecil yang bisa mempercepat hasil tanpa perlu ribet. Kalau kamu sudah siap, kita mulai dari dasar yang paling krusial. Pertama adalah tentang memilih indukan yang benar-benar layak. Ini seperti memilih bibit untuk tanaman. Jadi, pilih yang aktif berenang, warna-warnanya jelas, dan tubuhnya tidak terlihat kusam. Perhatikan matanya, apakah jernih, siripnya tidak sobek, dan ikan tidak sering menempel di dinding wadah. Kalau kamu membeli di pasar atau toko online, jangan tergoda hanya karena warna foto yang bagus. Minta foto close up atau minta lihat ikan langsung jika memungkinkan. Indukan yang sehat biasanya energik saat diberi makan dan warnanya cenderung stabil sepanjang hari. Investasi sedikit lebih untuk indukan yang tampak berkualitas akan menekan masalah di kemudian hari. Kedua adalah ciptakan lingkungan yang nyaman dengan cara sederhana. Kenyamanan di sini bukan soal alat mahal, melainkan kebiasaan merawat yang konsisten. Gunakan wadah yang bersih. Ganti air secara berkala dengan air yang tidak mengandung kotoran yang terlihat. Dan sediakan tempat bersembunyi seperti tanaman dekoratif atau potongan plastik yang bersih. Saat aku mulai dulu, aku menaruh beberapa tanaman plastik dan sebuah mangkuk terbalik sebagai tempat berlindung, dan efeknya langsung terlihat. Ikan tampak lebih tenang, lebih berani mencari makan, dan kegiatan kawin pun jadi lebih sering terjadi. Lingkungan yang tenang membuat gupi lebih aman dan produktif. Ketiga adalah pemberian pakan yang konsisten dan berkualitas. Bukan berarti harus membeli pakan mahal, tetapi pilih pakan yang tidak mudah hancur dan tidak membuat air cepat keruh. Berikan makanan dalam porsi kecil beberapa kali sehari. Prinsipnya sedikit, tetapi sering lebih baik daripada memberi sekaligus banyak. Kalau kamu ingin meningkatkan warna dan daya tahan, tambahkan pakan tambahan dari bahan alami seperti potongan sayur halus atau makanan hidup kecil yang aman. Aku pernah coba beri sedikit makanan hidup alami, dan hasilnya warna ikan tampak lebih cerah setelah beberapa kali pemberian. Keempat adalah menjaga keselamatan anakan agar bisa tumbuh. Salah satu jebakan terbesar adalah membiarkan induk dan anakan di wadah yang sama terlalu lama. Gupi dewasa kadang memang memakan anaknya sendiri. Solusinya sederhana. Sediakan wadah terpisah atau tempat berlindung bagi anakan sampai mereka cukup besar untuk dilepaskan. Kamu bisa menggunakan kotak kecil dari bahan yang aman, atau kotak berlubang halus yang tetap memungkinkan air bersirkulasi. Dengan cara ini, tingkat kematian anakan turun dan jumlah yang bisa kamu jual bertambah secara signifikan. Kelima adalah memahami pasar secara sederhana dan konsisten. Ternak tanpa pasar itu seperti menanam buah di kebun yang tidak pernah dipanen. Mulailah dengan riset kecil-kecil yang mudah. Cek grup komunitas pecinta ikan di media sosial. Lihat jenis gupi apa yang sering dicari. Tanyakan ke toko akuarium lokal. Apakah mereka mau jadi pelanggan tetap? Dan coba jual beberapa ekor dari hasil panen pertamamu
lewat aplikasi jual beli. Perhatikan juga tren. Ada kalanya warna tertentu naik daun. Ada kalanya bentuk ekor tertentu disukai. Kalau kamu tahu ini, kamu bisa mengarahkan pembesaran ke jenis yang lebih menguntungkan. Sekarang aku mau berbagi beberapa contoh kesalahan yang sering kulihat dan bagaimana menghindarinya. Satu kesalahan umum adalah memberi makan berlebihan karena merasa kasihan melihat ikan lapar. Hasilnya, air cepat keruh dan ikan bisa sakit. Satu lagi adalah menempatkan semua ikan di satu wadah kecil karena ingin hemat ruang. Hal ini sering membuat ikan stres dan menghasilkan sedikit anakan berkualitas. Terakhir adalah menunggu sampai banyak baru dijual. Lebih baik jual sedikit-sedikit dan bangun jaringan pembeli daripada menumpuk stok tanpa arah. Untuk gambaran nyata, bayangkan memulai dengan beberapa pasang indukan di beberapa wadah sederhana. Dalam beberapa minggu, kamu sudah bisa melihat anakan muncul dan mulai tumbuh. Kalau kamu rajin memisahkan anakan dan memberi pakan yang baik, jumlahnya akan bertambah dan kualitasnya meningkat. Ketika sudah ada puluhan ekor, mulai tawarkan di grup komunitas lokal dan toko hias. Jualan yang konsisten akan membuka pintu pesanan yang berulang. Biar lebih jelas, berikut beberapa tips praktis yang bisa langsung kamu lakukan hari ini. Pertama, periksa indukanmu dan pilih yang paling sehat dari setiap kelompok. Kedua, buat jadwal penggantian air yang sederhana dan jalankan secara konsisten. Ketiga, atur porsi makan kecil beberapa kali sehari. Keempat, siapkan wadah terpisah untuk anakan. Kelima, mulai berinteraksi dengan komunitas pembeli di media sosial dan marketplace. Kisah singkat penutup, aku punya teman yang memulai dengan sebuah ember dan 2 pasang gupi. Ia konsisten menerapkan langkah-langkah sederhana ini, dan dalam waktu beberapa bulan, ia mulai mendapat pesanan dari tetangga dan teman-teman. Bukan hasil instan berupa kekayaan, tetapi tambahan pemasukan yang nyata dan berkelanjutan. Itu yang membuat usaha kecil seperti ini menarik bagi siapa saja yang ingin mencoba memulai tanpa risiko besar.